sebelum dimulai, direcord dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya acara dapat terselenggara dengan lancar. Berdoa disilakan. Bisa diakhiri. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Dr. Triwahyu Hardianto, serta para wakil dekan di lingkungan Fakultas Teknik. Selamat bergabung juga Ketua Jurusan dan Kaprodi di lingkungan Fakultas Teknik, serta tim gugus penjamin mutu, unit penjamin mutu, koordinator dan wakil koordinator Pokja Tata Usaha, dosen dan tenaga kependidikan, PLP, dan teknisi di lingkungan Fakultas Teknik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertemu dalam acara virtual sosialisasi AMI dan peluncuran program Si Jamu dari Fakultas Teknik. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Jadi nanti akan ada pembukaan dan sambutan dari Dekan Fakultas Teknik, kemudian penyampaian materi mengenai urgensi audit mutu internal dan implementasi SPMI di Fakultas Teknik oleh Ketua GPM, dilanjutkan dengan teknis audit mutu internal dan pengenalan Si Jamu atau Sistem Informasi Penjaminan Mutu FTUNet yang akan disampaikan oleh Sekretaris GPM dan Admin IT GPM. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dan penutupan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Dr. Triwahyu Hardianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi sistem penjaminan mutu dan audit mutu internal dan juga peluncuran sistem penjaminan mutu atau SIJAM. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3, yang saya hormati Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Jember, yang saya hormati juga Ketua Gugus Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Jember, dan juga Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, dan juga anggota tim gugus penjaminan mutu dan juga unit penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Teknik. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu tenaga kependidikan, Bapak Ibu laboratorium atau PLP atau teknisi, dan juga seluruh tenaga pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai pada penyelesaian sistem informasi audit mutu internal yang diberi nama Si Jamu, ya, sistem jaminan mutu. Ini tujuannya adalah untuk melaksanakan audit mutu internal Fakultas Teknik, di mana nantinya ini sangat diharapkan sekali, ya, datanya sangat bermanfaat sekali datanya untuk memperoleh peningkatan kinerja di lingkungan Fakultas Teknik. Sehingga dengan adanya Si Jamu ini kita harapkan maka pelaksanaan PP-EPB di lingkungan Fakultas Teknik itu dapat terlaksana dengan baik secara periodik. Jadi kita bisa melaksanakan penetapannya, pelaksanaannya, evaluasinya, kemudian
melakukan pengendalian dan juga peningkatan. Dan itu adalah esensi dari PPEPP. Di mana PPEPP ini Bapak Ibu sangat tersirat sekali pada sistem akreditasi yang baru, yaitu 9 kriteria. Sehingga dengan 9 kriteria ini adalah sangat complicated sekali dan tidak bisa kita lakukan pelaksanaan persiapan borang akreditasi dengan mendadak. Sehingga secara periodik harus tetap dilakukan. Sehingga nantinya dengan adanya si jamu ini, kemarin dari rapat dengan teman-teman GPM, ada inisiatif bagaimana kalau pelaksanaan dari seperti kegiatan untuk pengisian dari kepuasan pelanggan, ya, baik itu tenaga kependidikan, baik itu dosen, mahasiswa, baik itu teman-teman PLP, stakeholder, internal, eksternal, itu kita akan lakukan secara periodik dan akan kita masukkan ke dalam kalender akademik Fakultas Teknik. Sehingga di situ sudah tertera kapan Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan akan melaksanakan kepuasan pelanggan, pengisian kepuasan pelanggan, kapan Bapak Ibu tim GPM akan melaksanakan audit mutu internal secara terstruktur dan tersistematis. Nah, data-data itu sekarang sudah secara umum sudah dilaksanakan secara digital dan juga sudah tidak melakukan secara hard copy lagi. Sehingga nanti kalau ada asesmen dari asesor, dan PT, ataupun dari asesor manapun, karena ya nantinya akan kembangkan ke akreditasi internasional, itu nantinya akan bisa terlaksana juga, sehingga pelaksananya ini tidak hanya untuk akreditasi 9 kriteria dan juga tidak untuk akreditasi internasional, tapi untuk semuanya. Bapak Ibu, mungkin paradigma kita sekarang kita balik bahwa kita bekerja berdasarkan kinerja dan nantinya tidak berdasarkan hanya borang-borang saja, tapi akan bekerja berdasarkan kinerja di mana di situ akan ada fokus kepuasan pelanggan yang akan selalu mengawal kita. Itu yang mungkin akan kita laksanakan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim GPM dan juga tim UPM ya pada secara khusus, dan juga teman-teman ketua jurusan, ya ketua program studi, sekretaris jurusan, dan juga teman-teman Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu tenaga pendidikan, baik itu koordinator dan wakil koordinator Pokja Fakultas Teknik. Kita akan melaksanakan sistem penjaminan mutu Fakultas Teknik ini dengan berkelanjutan. Ya. Demikian mungkin dari saya, Bapak Ibu. Saya akhiri, dan juga saya karena ini peluncuran si jamu FT ya, dengan mohon izin Bapak Ibu semua, dengan ini peluncuran sistem jaminan mutu internal dan sosialisasinya kepada teman-teman Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, dan juga teknisi PLP secara resmi saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo waktu saya kembalikan pada MC ini. Baik, terima kasih Pak Tri Wahyu atas sambutan dan peluncurannya. Kemudian memasuki acara inti, acara selanjutnya adalah pemaparan urgensi audit mutu internal atau AMI dan implementasi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI di Fakultas Teknik yang akan disampaikan oleh Ketua GPM Fakultas Teknik. Kepada Bapak Dr. Bambang Sri Kaloko, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Willy.
sambil panitia menyiapkan. Tentunya yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Triwa Yuardianto, Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Teknik, Kajur, Sekjur, Bapak Ibu Kaprodi, kemudian Bapak Ibu GPM UPM, Bapak Koordinator Pokja, Wakil Koordinator Pokja, Bapak Ibu dosen dan teknik serta PLP yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita mulai, karena hari ini sudah diluncurkan si jamu oleh Bapak Dekan yang bertepatan dengan hari Jumat 11 Ramadan 1442 Hijriah, sehingga ini mudah-mudahan menjadi tonggak bersejarah bagi Fakultas Teknik untuk perbaikan mutu Fakultas Teknik ke depan. Jadi seperti kita ketahui bahwa mutu ini adalah mencerminkan dari pelayanan nanti yang ada di Fakultas Teknik. Kalau mutunya bagus, berarti pelayanannya nanti akan bagus juga. Baik, terlepas dari itu semua, maka kami akan mencoba sekilas tentang audit mutu internal yang berbasis SPMI di Fakultas Teknik. Oke. Lanjut, Mas. Baik, di dalam SPMI atau sistem akreditasi berbasis 9 kriteria ini terdapat sistem jaminan mutu maupun kepuasan pemangku kepentingan dan rekognisi masyarakat, sehingga seperti kemarin yang sudah kita jalankan, yaitu salah satunya adalah tentang adanya survei kepuasan yang sudah kita lakukan, ya. Jadi ini ada 9 kriteria, yaitu meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kemudian tata pamong, tata kelola, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Dan terakhir adalah capaian luaran. Semuanya ini membutuhkan sistem penjaminan mutu internal. Jadi untuk itu maka ini nanti ke depan kita akan melakukan ini semua, termasuk tentang kepuasan. Jadi kesemuanya ini juga diukur, semuanya itu berdasarkan apa? Apakah yang sudah dilakukan Fakultas Teknik ini sudah bagus apa belum? Nah, dikatakan bagus misalkan, bagaimana buktinya? Ya harus dibuktikan dengan adanya kepuasan. Kepuasan oleh siapa? Oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat. Ya, tentunya karena kita masyarakatnya yang berkepentingan banyak, ya, termasuk mahasiswa, termasuk mitra, termasuk stakeholder dan sebagainya. Jadi ini cukup banyak dan harus terintegrasi. Lanjut, ya. Nah, kalau berbicara standar, maka di Universitas Jember ini mengacu pada standar yang dilakukan oleh Dikti. Itu ada 24 standar minimal, yaitu ada 24, yaitu ada 8 standar pembelajaran, 8 standar penelitian, maupun 8 standar pengabdian, sehingga total ada 24 seperti yang tertuang di layar. Nah, untuk Universitas Jember masih ditambahi untuk tambahannya. Kalau yang 24 ini minimal harus ada. Kalau ini tidak ada, maka akreditasi kita jadi perlu ditinjau ulang. Karena ini akreditasi itu mensyaratkan wajib minimal 24. Nah, untuk menjadi baik sekali atau unggul harus kita tambahkan tambahan. Nah, alhamdulillah di UNED kita ada tambahan 25 standar tambahan, yaitu meliputi layanan, mitigasi bencana ada 5, standar pendidikan untuk ramah disabilitas 5, kemudian 9 green campus, dan standar biaya Universitas Jember. Jadi ini ada 49, cukup banyak ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini nanti secara bertahap akan diimplementasikan. Nanti kita lihat
Nah, dari standar-standar tambahan misalkan apa betul misalkan dari layanan misalkan layanan ini terhadap masyarakat atau terhadap dosen atau mahasiswa sudah memenuhi belum, sudah bagus ternyata banyak keluhan. Nah ini jadi kontradiksi ya. Nah, ini semua perlu ada survei-survei dan sebagainya. Termasuk mitigasi bencana, kemudian ramah disabilitas, apa sudah tersedia misalkan. Oh ternyata di teknik masih perlu ditingkatkan. Nah, ke depan mungkin Pak Dekan menyiapkan semua gedung ada liftnya karena untuk disabilitas salah satunya ya. Wah, ini Pak Dekan harus merencanakan ini nanti terutama gedung-gedung baru. Kalau gedung yang baru kan sudah ada ya liftnya. Gedung-gedung yang lama ini yang harus disiapkan misalkan itu salah satu contoh. Atau standar dinding kampus salah satunya adalah di situ hemat energi. Betul nggak hemat energi? Ternyata hanya tulisan saja, implementasinya belum. Buktinya apa? Misalkan ternyata setelah diaudit kamar mandi kerannya banyak yang bocor dan sebagainya, ini kan gak hemat energi air dalam hal. Atau termasuk misalkan nanti salah satunya adalah tampungan air misalkan ternyata kita masih belum misalkan ya, oh harus diadakan ini Pak Dekan, dibikin taman yang bagus misalkan ya. Ya memang akreditasi ini mahal ongkosnya ya, tapi harus kita jalankan. Misalkan dibangunlah kolam air, dikasih ikan yang banyak, ikan koi gitu ya. Nah, dikasih apa burung angsa atau apa gitu, jadi bagus ada tamannya. Nah, ini adalah standar pelayanan salah satunya. Nah, itu sebagai contoh saja. Lanjut, Mas. Nah, ini rencana kegiatan dari tim jaminan mutu untuk tahap awal nih ya, tahun 2021 cukup banyak. Itu ada 11 item, di situ ada mulai dari survei kepuasan, survei evaluasi dosen, survei pelayanan standar minimum, pengisian standar pelayanan minimum, sosialisasi AMI, dan si jamu yang dilakukan hari ini ya. Kalau yang 1, 2, 3 kuning ini sudah dilaksanakan dan sedang berlangsung ya, yang nomor 3. Kalau yang 1 dan 2 sudah, yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian beberapa hari yang lalu. Ya. Kemudian ada lagi pelatihan kompetitor auditor yang insya Allah akan dijalankan besok. Jadi untuk Bapak Ibu GPM UPM, kemudian beserta para pimpinan, unsur pimpinan ini nanti akan kita undang secara daring besok jam 8.45 sampai pukul 11 ya. Kemudian menginjak rencana yaitu audit pembelajaran. Audit pembelajaran ini salah satu yang akan kami sampaikan di sini karena di sini yang diundang adalah Bapak dosen, salah satunya Bapak Ibu dosen, salah satunya, maka di sini ada audit pembelajaran. Nah ini belum, nah ini nanti akan dilakukan. Nanti persisnya seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian wawancara dengan UPPS Pak Dekan ini, kenapa harus dilakukan? Harus. Kami sifatnya independen nanti. Nanti kalau Pak Dekan menyampaikan A ya kami tulis A. Kalau Pak Dekan menyampaikan B, kami tulis B, apa adanya. Nah ini penting untuk perbaikan ke depan. Nah, kita, tim dari GPM, UPM mencatat apa adanya. Jadi nanti semua ya, termasuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi maupun Tendik, ya, koordinator Pokja, Wakor Korja. Nanti kalau ada keluhan atau apa, sampaikan saja. Kalau memang ini untuk perbaikan, kami akan menulis apa adanya, tidak mengurangi satu apapun. Tujuannya apa? Bukan mencari kesalahan atau kekurangan, tapi untuk perbaikan pelayanan. Karena memang tujuan dari mutu ini adalah pelayanan. Ya. Kemudian wawancara terhadap dosen sudah ya tadi, wawancara juga terhadap mahasiswa. Nanti mahasiswa juga kami audit Bapak Ibu sekalian. Apapun hasilnya akan saya sampaikan. Artinya yaitu gambaran paling tidak potret daripada Fakultas Teknik seperti itu. Lanjut Mas. Nah ini nanti yang
yang kami sampaikan tadi ya, untuk pembelajaran untuk saat ini yang akan dilakukan besok ini tanggal 26 sampai 29 April ini, jadi minggu depan ya, Senin sampai Rebo ya. Nah, ini dilakukan apa? Yaitu evaluasi untuk semester gasal 2020-2021 yang sudah berlangsung semester kemarin. Nah, ini mohon Bapak Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi menyiapkan para dosennya maupun mata kuliahnya 2 ya, mata kuliah per prodi, misalkan prodi teknik mesin gitu ya. Jadi prodi S1 teknik mesin ya, dari prodi S1 teknik mesin itu silahkan 2 mata kuliah disodorkan ke kami untuk kami audit beserta pengampunya nantinya ya. Itu yang. Kemudian untuk wawancara dengan UPPS ini fakultas ya. Nah, ini nanti kami yang akan melakukan audit kepada Pak Dekan. Karena Pak Dekan juga harus diaudit biar fair ya. Tidak hanya dosennya saja, tidak hanya mahasiswanya saja, Pak Dekan juga harus diaudit. Ya. Kemudian wawancara dengan Bapak Ibu Kaprodi. Ya, ini nanti juga dilakukan. Nah, ini yang melakukan adalah tim dari UPM. Dengan cara apa? Dengan cara kami silahkan. Biar ada fair ya, biar enggak UPM teknik sipil gitu ya, mengaudit S1 teknik sipil sama-sama kan katanya jeruk makan jeruk ya. Ini untuk menghindari itu maka nanti akan kami silang ya. Bisa saja nanti Kaprodi teknik sipil yang audit UPM-nya dari S2 elektro misalkan, tidak masalah. Nanti ada tabelnya. Kemudian audit dengan dosen. Nah, ini untuk dosen, nah ini nanti akan dilakukan oleh UPM masing-masing prodi. Nah, misalkan dari UPM prodi S2 mesin, nanti biar UPM prodi S2 mesin nanti yang mengaudit dosen yang ada yang ngajar di S2 mesin. Jadi kami tidak terlalu ke dalam sana karena yang tahu adalah masing-masing UPM. Kemudian wawancara dengan mahasiswa sama ya, juga dilakukan oleh UPM masing-masing. Karena yang tahu persis mahasiswanya adalah UPM-nya masing-masing di unit. Ya. Kemudian wawancara dengan ini kok ketutup. Wawancara dengan tendik. Nah, wawancara dengan tendik loh. Ini kok juga diaudit? Iya. Beberapa semester yang lalu GPM juga mengaudit tendik. Nah, ini sudah lama ini nggak dilakukan, sudah setahun nih karena COVID ya. Ini akan kami aktifkan lagi karena ini untuk bahwa sistem pelayanan itu tidak hanya dosen, tapi dosen dan tendik semua sama saling duduk sejajar ya, duduk sejajar saling sehingga semuanya juga akan diberlakukan sama. Jadi akan dilakukan oleh GPM ini nanti. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, nanti jadwalnya seperti ini, nanti ini akan kami share. Nah, kemarin sudah kami share ke Prodi ya. Nah, ini nanti untuk koordinatornya ini tanggal 22 sudah. Nah, ini hari ini ya sudah masuk yang kalau Bapak Ibu Persani yang tabel sebelah kiri itu yang nomor 2 sosialisasi, yaitu hari Jumat ya, sekarang ini sosialisasi. Kemudian pelatihannya itu besok ya. Kemudian dilakukan auditnya itu mulai hari Senin ya. Baik pembelajaran, kemudian wawancara dengan Kaprodi, dengan UPPS atau dekan, kemudian dengan tendik PLP, kemudian audit dengan mahasiswa. Ini masih akan kami ini minggu ke depannya yaitu atau akhir minggu ke depan yaitu 3 Mei sampai 6 Mei. Karena ini kan kalau mahasiswa kan perlu kita hubungi agak perlu waktu khusus ya karena mahasiswa ada di luar. Kemudian juga audit dosen ya kita juga kita melakukan agak di belakang. Kemudian plotting wawancara
kaprodi. Ya, ini yang sebelah kanan ini kaprodi masing-masing yang akan diaudit oleh PM-nya. Yang saya katakan tadi yang disilang. Nah, ini contohnya untuk S2 mesin, kaprodinya nanti yang audit Bapak Sonya Sulistiono, ya. Kemudian S1 mesin misalkan nanti yang mengaudit Bapak Guido, ya. D3 mesin yang mengaudit Pak Samsul Arifin, dan seterusnya, ya. Ini bisa dipersani nanti. Nah, ini tujuannya apa? Yaitu tadi untuk keseimbangan saja. Monggo dilanjut. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan kemarin ya, yang sudah kami, mohon maaf ya, kapan hari itu kami mengopiak-ngopiak selama 1 minggu, minta data terus. Tujuannya ya ini untuk memberikan survei layanan kepuasan yang ada di Fakultas Teknik. Ini sudah selesai, laporannya sudah kami sampaikan ke Bapak Dekan, sudah menjadi wilayahnya eksekutif fakultas. Ya, kami tulis apa adanya. Survei kepuasan sama survei laporan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi ini murni yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap penilaian Bapak Ibu dosen. Ya. Bukan kami tidak mengutak-atik angka, kami hanya mencatat, melaporkan apa ada. Jadi kalau mahasiswanya menilai baik, ya kami laporkan baik. Kalau mahasiswanya melaporkan sangat baik, ya kami laporkan sangat baik. Tapi kalau mahasiswanya melaporkan cukup, ya kami laporkan cukup. Itu saja. Nah, itu nanti biar wilayahnya eksekutif dalam hal ini Pak Dekan nanti akan mengambil tindakan untuk perbaikan. Saya kira itu. Lanjut, Mas. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan, yaitu peluncuran si jamu. Lah, ini sistem penjaminan mutu. Sengaja ini filosofi ini kita ambil si jamu karena ini berbau-bau agro ya. Nah, ini ternyata singkatannya sistem penjaminan mutu ya, Fakultas Teknik. Apa aja intinya di situ ada survei kepuasan, ada standar minimum ya, pelayanan minimum, kemudian audit mutu internal dan sistem penjaminan mutu internal prodi. Dan untuk yang SPMI ini nanti kita harapkan bulan-bulan Juni setelah UAS ya, Juni, Juli, Agustus mungkin ya, pas liburan itu kita harapkan kita berkumpul bareng atau dalam full board atau apa sehingga kita bisa menyelesaikan, karena ini butuh kebesaran hati Bapak Ibu sekalian untuk mengopeni, kalau bahasa Jawanya, ngopeni Fakultas Teknik. Jadi data-datanya ini masih kececer-cecer, ini perlu diintegrasikan dalam satu sistem. Sehingga butuh waktu, kami agendakan sekitar 2 bulanan. Pak Dekan sudah memberikan lampu hijau untuk dilakukan itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti kami akan berusaha untuk memfasilitasinya. Ya. Lanjut. Lanjut. Panitia. Nah, ini kemarin yang sudah dilakukan ya, survei kepuasan tuh banyak kemarin ya, meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra kerjasama, tracer, seperti yang dituliskan di dalam 24 standar minimal tadi itu. Ini harus semuanya harus ada surveinya. Sehingga dari 24 standar minimal ini kita kelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Tapi secara global mencakup 24 standar minimal tadi. Jadi kemarin nggak usah khawatir. Jadi bapak-bapak dosen itu nggak usah khawatir bahwa ternyata teman-teman Tendikun juga diaudit oleh kami. Mahasiswa pun juga diaudit. Alumni juga ya, termasuk mitra. Jadi semuanya kita dudukkan sama sejajar. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini monitoring evaluasinya seperti ini. Alurnya nanti tadi menugaskan siapa dosennya yang akan diaudit ya. Kalau kemarin untuk yang Tendik beberapa sudah kita ini tentukan untuk yang di wilayahnya apa
akademik baik bidang 1, 2, 3 nanti monggo ditentukan oleh koordinator Pokja. Kemudian GPM akan menentukan auditor dan jadwal seperti yang tadi sudah. Kemudian auditor akan masuk pada sistem. Jadi nanti ini semuanya by system ya, paperless. Bapak Ibu nggak usah khawatir, tinggal disiapkan file-filenya saja. Nggak usah membawa hard copy, sehingga bisa menghemat kertas ya. Salah satu untuk mencintai lingkungan ya, mengurangi penggunaan kertas. Auditor nanti menuliskan statusnya, ketidaksesuaian temuan dan sebagainya. Tindak lanjut ini kami tulis apa adanya. Nanti terakhir akan ditandatangani oleh Pak Dekan setelah kami tanda tangan. Ya. Jadi itu nanti tujuannya apa? Tidak lain adalah untuk perbaikan. Disampaikan saja nanti Bapak Ibu sekalian apa adanya. Tidak apa-apa. Ini untuk kebaikan semua. Lanjut. Nah, ini sudah selesai nih ya. Sudah selesai, saya kira itu dari kami, paparan dari GPM. Selanjutnya, waktu kami kembalikan ke panitia yang mempunyai schedule. Monggo, Pak Willy. Oke, terima kasih Pak Kaloko atas pemaparannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan mengenai teknis audit mutu internal dan pengenalan SIJAMU, Sistem Informasi Penjaminan Mutu FT-UNED, di mana pemaparan ini lebih bersifat bagaimana kita itu sebagai auditor dan juga sebagai auditi masuk ke dalam sistemnya. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Pak Wela selaku Sekretaris GPM Fakultas Teknik, dan juga nanti ada Pak Bambang Tony selaku tim IT dari Gugus Penjamin Mutu. Kepada Pak Wela dan Pak Tony, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Willy atas waktunya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta jajarannya, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Jurusan, yang saya hormati Ketua Program Studi, serta Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan PLP Teknisi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya mewakili GPM untuk menyampaikan terkait dengan sosialisasi pelaksanaan audit mutu internal di Fakultas Teknik ini pada periode tahun 2021 ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaloko bahwa Bapak Ibu sekalian, ini adalah SIJAMU atau Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik yang telah kami kembangkan. Jadi mungkin kalau dulu Bapak Ibu sudah pernah mengakses laman akreditasi.teknik UNED ACID, maka Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Nanti silahkan bisa masuk menggunakan NIP atau NRP. Nah, kemudian bisa masuk pada laman SIJAMU. Sebenarnya laman ini sudah lama ada, kemudian kita menambahkan satu menu tentang penjaminan mutu yang kita singkat sebagai SIJAMU. Di mana di SIJAMU ini ada 4 hal tadi juga yang tadi dijelaskan, bahwa ada survei kepuasan, kemudian standar pelayanan minimum. Jadi SPM ini merupakan standar-standar pelayanan yang sesuai dengan standar Dikti. Berikutnya adalah audit mutu internal yang akan kita bahas hari ini, dan nantinya masing-masing prodi akan bisa mengisi terkait dengan SPMI prodi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan saat Bapak Ibu sudah masuk di laman tersebut SIJAMU. Kemudian ini ada bentuk tampilan awal untuk dosen Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu dosen nanti akan muncul menu seperti ini. Yang pertama adalah standar pelayanan, kemudian audit mutu, arsip audit mutu, informasi, serta latihan auditi. Pada standar pelayanan nanti akan muncul 2 menu. Yang pertama yaitu SPM program studi. Ini terkait dengan standar pelayanan minimum prodi yang sesuai dengan standar SN Dikti, Bapak Ibu. Jadi ada 24 standar SN Dikti yang nanti Bapak Ibu bisa cek untuk melengkapi apakah prodi
Bapak Ibu telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh SNDikti. Berikutnya adalah kelengkapan dokumen penjaminan mutu internal UPPS dan Prodi. Ini adalah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu bisa upload di Sijamu ini terkait dengan dokumen-dokumen 9 kriteria, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah audit mutu. Di audit mutu ini nanti akan muncul menu monitoring dan evaluasi pembelajaran, kemudian wawancara dosen. Jadi hasil dari monitoring dan evaluasi pembelajaran serta wawancara dosen di prodi Bapak Ibu masing-masing akan bisa muncul pada menu ini. Berikutnya adalah arsip audit mutu. Ini terkait dengan arsip monitoring dan evaluasi. Kemudian informasi. Pada menu ini akan muncul data alumni, kemudian matriks penilaian LID dan LKPS, data pengguna lulusan, serta data dari SPM Prodi itu sendiri. Nah, kemudian di akhir menu, Bapak Ibu bisa melakukan latihan sebagai auditi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Tony nantinya. Nah, ini adalah contoh dari tampilan ketika Bapak Ibu mengklik SPM program studi. Jadi nanti akan muncul beberapa standar, termasuk standar pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contohnya. Misal nanti ada standar proses pembelajaran, jadi ada ketepatan waktu dalam perkuliahan, kemudian persen kehadiran mahasiswa. Nah, ini data-data ini telah diinputkan oleh Bapak Ibu UPM Prodi masing-masing pada waktu yang lalu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu dosen masuk di laman ini bisa melihat data di masing-masing prodi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga terkait dengan standar kompetensi lulusan, misalkan rasio calon mahasiswa, sehingga semua data sudah terekam pada laman ini. Nah, berikutnya adalah kelengkapan dokumen penjaminan mutu. Jadi ini memang kita mengacu pada Burang 9 kriteria. Jadi akan ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan di Burang 9 kriteria itu, Bapak Ibu. Jadi misalkan di profil dosen ada data PDPT Homebase DTPS, nanti Bapak Ibu bisa mengupload dokumennya, kemudian dokumen kualifikasi pendidikan dosen misalkan, nanti Bapak Ibu bisa mengupload dokumennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bertujuan agar Bapak Ibu bisa punya data secara elektronik. Jadi misal nanti ketika prodi Bapak Ibu divisitasi, maka ketika asesor menanyakan, maka Bapak Ibu tinggal membuka Sijamu ini dan menampilkan data yang telah Bapak Ibu simpan di sini. Nah, berikutnya pada menu informasi ada matriks penilaian LID. Jadi kita telah mendigitize matriks penilaian, mungkin yang biasanya kita melihat di file PDF. Nah, sekarang ini Bapak Ibu bisa melihat di Sijamu ini. Jadi kita sudah menginputkan data matriks penilaian LID dan LKPS ini di Sijamu. Nah, berikutnya ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu tenaga kependidikan, PLP maupun teknisi masuk pada laman Sijamu ini. Sementara ini untuk Bapak Ibu tenaga kependidikan, PLP dan teknisi itu masih kita memfasilitasi menu seperti audit mutu terkait dengan wawancara tendik, kemudian arsip mutu, arsip wawancara tendik serta latihan. Jadi nanti Bapak Ibu tendik bisa mencoba untuk latihan sebagai auditi atau yang diaudit. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah timeline audit mutu internal pada periode 2021 ini. Jadi hari ini tanggal 23 kita telah melakukan sosialisasi terkait AMI, kemudian besok pada hari Sabtu tanggal 24 kita akan mengadakan pelatihan kompetensi calon auditor yang akan diikuti oleh Bapak Ibu GPM dan UPM yang nantinya sebagai auditor yang kita lakukan secara daring. Kemudian pada tanggal 26 sampai 29 April 2021 kita akan melakukan audit pembelajaran, kemudian wawancara PPS, wawancara Kaprodi serta wawancara untuk tenaga pendidikan, PLP maupun teknisi. Kemudian pada minggu berikutnya, pada tanggal 3 sampai 6 Mei, kita akan melakukan wawancara dosen dan wawancara mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah alur audit pembelajaran yang kita lakukan secara daring nantinya. Jadi untuk saat ini, pada bulan April tahun 2021 ini, kita akan melakukan audit pembelajaran untuk semester gasal tahun 2020-2021. Nah, kemudian nanti insya Allah pada bulan Juni 2021 di akhir semester setelah UAS berakhir, maka kita akan melakukan audit pembelajaran untuk semester genap tahun 2020-2021.
alurnya adalah yang pertama adalah ketua program studi menugaskan dosen pada program studi masing-masing yang akan menjadi auditi. Nah, untuk sementara ini, untuk pada periode bulan ini, kami mohon berkenan untuk Bapak Ibu Kaprodi untuk bisa menugaskan 2 dosen pengampu pada mata kuliah. Mungkin nanti pada untuk periode Juli 2021 bisa ditambahkan jumlah dosen yang akan diaudit. Kemudian setelah itu GPM akan menentukan auditor dan auditi berdasarkan surat tugas dekan dan jadwal audit. Jadi nantinya akan kita keluarkan surat tugas untuk auditor dan auditi dari surat tugas dekan. Berikutnya adalah auditor dan auditi akan masuk pada laman si jamu. Jadi yang pertama adalah auditi akan mengunggah dokumen-dokumen pembelajaran terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada si jamu ini. Kemudian setelah auditi mengunggah dokumennya, auditor akan melakukan audit berdasarkan dokumen-dokumen yang diunggah, dan nantinya akan ada 12 daftar pertanyaan checklist terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta nantinya auditor akan memberikan skor pada masing-masing butir pertanyaan. Nah, setelah selesai kemudian hasilnya auditor akan mengirimkan kepada auditi. Nah, setelah itu auditi bisa masuk kembali pada si jamu ini, kemudian auditi akan bisa melihat hasil audit yang telah dikirimkan oleh auditor. Kemudian auditi bisa menanggapi, setelah itu auditi menandatangani melalui e-signature pada si jamu ini. Nah, setelah itu, setelah auditi menandatangani, kemudian akan masuk ke ketua auditor, maka ketua auditor akan menandatangani, setelah itu akan ditandatangani oleh Pak Dekan. Jadi semuanya akan bermuara kepada Pak Dekan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah alur untuk wawancara tenaga kependidikan, PLP maupun teknisi. Jadi pada periode April 2021 ini, sementara ini yang akan kita lakukan audit adalah untuk koordinator dan wakil koordinator Pokja, serta 1 staf pada masing-masing bidang. Jadi misalkan nanti wakil koordinator Pokja bidang akademik dengan staf bidang akademik. Dan juga 2 PLP atau teknisi pada masing-masing jurusan. Jadi misalkan dari jurusan teknik sipil akan ada 2 PLP atau teknisi, dari jurusan teknik elektro ada 2 PLP atau teknisi, maupun dari jurusan teknik mesin akan ada 2 PLP atau teknisi yang akan kita audit pada periode ini. Alurnya hampir sama, jadi koordinator Pokja TU akan menugaskan wakil koordinator Pokja pada masing-masing bidang dan staf yang akan menjadi auditi. Berikutnya auditor, dalam hal ini GPM, itu akan melakukan pertemuan secara luring ataupun daring dengan auditi. Setelah itu auditor maupun auditi bisa masuk pada laman si jamu ini. Auditor akan melakukan audit berdasarkan 4 butir pertanyaan yang ada di si jamu, kemudian menuliskan temuan ataupun ketidaksesuaian berdasarkan jawaban dari auditi. Nah, berikutnya auditi akan melihat hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor, kemudian auditi menanggapi sekaligus menandatangani. Kemudian akan dilakukan persetujuan oleh ketua auditor. Nah, setelah itu persetujuan oleh Pak Dekan. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu dosen bisa unggah sebelum dilakukan audit. Jadi yang pertama dilakukan sebagai auditi adalah mengunggah dokumen-dokumen pembelajaran terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan. Terkait dengan perencanaan, ada beberapa file yang harus diunggah seperti RPS, kontrak kuliah, modul ajar, bahan buku atau penunjang, arsip soal. Kemudian untuk pelaksanaan ada EDOM atau evaluasi dosen oleh mahasiswa, media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, daftar hadir atau jurnal perkuliahan, tugas atau kuis, serta nilai. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin batas minimal yang Bapak Ibu harus unggah adalah 2 dokumen. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengunggah 1 dokumen, maka hasilnya belum bisa diterima oleh auditor. Jadi saat Bapak Ibu mengunggah minimal 2 file, kemudian akan bisa diaudit oleh auditor. Mungkin ini ada beberapa yang belum ada, semisal nanti mungkin seperti modul ajar, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi silahkan diunggah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki.
Nah, jadi seperti ini nanti Bapak Ibu tinggal mengunggah pada semester berapa, kemudian jenis dokumennya apa, nama dokumennya apa, kemudian Bapak Ibu mengunggah filenya. Nah, harapannya Bapak Ibu sebenarnya ini nanti akan bisa kita gunakan sebagai dokumen portofolio mata kuliah. Jadi ini sebenarnya poin-poin ini sudah bisa mencangkup untuk kita membuat portofolio mata kuliah itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mengupload dokumen-dokumen ini, kemudian nanti akan bisa kita compile untuk menjadi portofolio mata kuliah pada masing-masing program studi. Nah, berikutnya ketika Bapak Ibu sudah menginputkan data ini, kemudian nanti di lamannya auditor nanti akan muncul progres seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu mengupload 2 dokumen, berarti sekitar 15%. Kemudian kalau Bapak Ibu mengupload semua dokumen ya akan 100%. Jadi ini adalah tampilan yang ada di auditor. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian auditor akan melakukan penilaian dokumen berdasarkan 12 butir pertanyaan ini, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan. Ada 6 butir pertanyaan terkait dengan perencanaan dan juga ada 6 butir pertanyaan terkait dengan pelaksanaan. Jadi semisal pertanyaan yang pertama adalah mata kuliah apakah memiliki unsur deskripsi, capaian pembelajaran dan silabus perkuliahan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan skor 5 misalkan apabila lengkap dan sesuai standar isi. Skor 4 apabila lengkap, skor 3 tersedia 2 unsur dan sesuai dengan standar isi, begitu juga seterusnya. Kemudian di pelaksanaan juga hampir sama, misalkan kuis atau tugas terstruktur yang dinilai selama 1 semester. Jadi apakah lebih dari 3 kali, ataukah 3 kali, ataukah 2 kali. Nah, poin-poin ini nanti akan kita berikan skor pada masing-masing butir pertanyaannya. Nah, ini adalah hasil ketika auditor telah melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu upload. Jadi misalkan nanti tadi itu di nomor 1, misal auditor memberikan skor 5 paling tinggi, itu berarti ketika dokumen Bapak Ibu lengkap dan sesuai dengan standar isi. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan skor 4,67 misalkan dari skor maksimal 5. Nah, kemudian auditor itu juga nanti akan melakukan penilaian dengan cara mengomentari dokumen Bapak Ibu sekalian. Misalkan temuannya, misalkan kualitas soal UAS belum sesuai dengan CPL, misalkan akar penyebabnya adalah belum tersedia matriks penilaian, sehingga auditor akan memberikan rekomendasi, misalkan perlu adanya pelatihan untuk dosen terkait dengan pembuatan soal ujian berbasis outcome. Nah, setelah itu nanti auditor akan mengirimkan hasil ini kepada auditi. Nah, kemudian nanti auditi bisa memberikan tanggapan. Jadi Bapak Ibu dosen sebagai auditi bisa memberikan tanggapan. Nah, setelah itu bisa melakukan tanda tangan secara e-signature di bawah ini, seperti pada tampilan di bawah ini. Nah, nantinya sebagai outputnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti sudah Bapak Ibu auditi sudah menandatangani, kemudian ketua auditor juga sudah menandatangani, kemudian Pak Dekan juga sudah menandatangani, kemudian ini adalah berita acara yang bisa kita generate. Jadi nanti akan muncul skor di sini misalkan, kemudian nanti akan muncul aspek auditnya apa, ketua auditor siapa misalkan, kemudian temuannya apa, akar penyebabnya apa, jadi akan ditantang oleh auditi, ketua auditor maupun dekan. Ini juga nanti sama ketika hasilnya untuk wawancara tenaga pendidikan, wawancara dosen, mahasiswa, dan wawancara PPS. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh butir-butir pertanyaan yang kita gunakan untuk mengaudit dari UPPS. Jadi ada beberapa butir pertanyaan, nanti ada beberapa yang tidak bisa kita tampilkan. Jadi nanti untuk UPPS yang sebagai auditor adalah GPM. Kemudian ini adalah contoh butir-butir pertanyaan untuk ketua program studi. Jadi semisal bagaimana proses penyusunan dokumen akreditasi di program studi, kemudian bagaimana dalam mengimplementasikan PPWP di program studi dan lain sebagainya. Jadi untuk wawancara PPS, Kaprodi, Tendik ini lebih ke jawaban Bapak Ibu. Jadi sebagai auditor tinggal menuliskan jawaban yang Bapak Ibu berikan.
Kemudian ini adalah untuk beberapa pertanyaan untuk auditi untuk dosen, misalkan apakah mengetahui dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi program studi, bagaimana proses penyusunan kurikulumnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa butir pertanyaan yang kita gunakan untuk audit untuk tenaga kependidikan. Jadi misalkan uraian tupoksi sesuai dengan standar Pemerintah Dikti, jumlah keseluruhan tupoksi, kemudian apakah dari kesuatu tupoksi yang Bapak Ibu kerjakan yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti secara memadai serta kedisiplinan pegawai yang memadai. Jadi untuk butir-butir pertanyaan tenaga kependidikan ini memang lebih ke tupoksi dari Bapak Ibu yang telah ada. Nah, ini adalah untuk auditi mahasiswa. Ada beberapa pertanyaan juga. Nanti UPM masing-masing prodi akan melakukan audit kepada mahasiswanya di prodi masing-masing. Nah, Bapak Ibu, nanti akan kita share dua panduan ini. Jadi nanti ini adalah pedoman audit mutu internal yang telah dikeluarkan oleh LP3M pada tahun 2020. Kemudian nanti kita juga akan membagikan panduan audit mutu internal untuk periode 2021 ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat panduan ini untuk melakukan audit sebagai auditor maupun sebagai auditi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nantinya ke depan pada bulan Juni sampai Agustus kita berharap bahwa nanti di masing-masing prodi, masing-masing UPM juga akan melakukan pengisian data SPMI prodi. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting? Karena terkait dengan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi oleh BAN PT ini ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk masing-masing prodi yang sudah memiliki akreditasi A misalkan, itu belum tentu akan diperpanjang secara otomatis. Jadi pada tahap pertama, BAN PT itu akan melihat data-data pada PD Dikti Bapak Ibu sekalian. Jadi pada data PD Dikti dan Sabtoh, ketika BAN PT telah melihat data tersebut dan tidak ada kelemahannya, maka prodi Bapak Ibu akan bisa diperpanjang secara otomatis. Namun apabila ada penemuan data, mungkin ada temuan-temuan yang menurun, maka kemudian akan masuk pada tahap kedua, yaitu bahwa Dewan Eksekutif akan meminta masing-masing prodi untuk mengirimkan data kinerja dan laporan evaluasi kinerja, di mana isi dari data kinerja ini hampir sama dengan data-data yang ada di LKPS atau laporan kinerja program studi. Nah, kemudian pada tahap 3 ini apabila masih kurang, maka Dewan Eksekutif BAN PT akan melakukan visitasi ke prodi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu nantinya masing-masing program studi akan kita harapkan untuk berkenan bisa mengisi tabel-tabel ini. Tabel-tabel ini adalah tabel-tabel yang ada di LKPS Bapak Ibu. Jadi laporan kinerja perguruan kinerja program studi. Jadi ada sekitar 40 tabel yang Bapak Ibu nanti bisa isi. Jadi mungkin kalau untuk prodi-prodi yang akan melakukan akreditasi ini sangat mudah sekali. Tapi mungkin untuk prodi-prodi yang belum melakukan akreditasi mungkin ini akan berat sekali. Tapi sebenarnya Bapak Ibu nanti ketika setiap tahun prodi Bapak Ibu mengisi data ini, maka nanti ketika dibutuhkan misalkan untuk reakreditasi, misalkan nanti kalau masuk ke tahap 2, ketika dibutuhkan data kinerja dan laporan evaluasi kinerja ini, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengcopy data-data yang telah Bapak Ibu isi setiap tahun ini. Nah, sehingga sebagai luarannya bahwa Fakultas Teknik memiliki 16 program studi. Kemudian ketika nanti di Sijamu ini kita telah memfasilitasi terkait dengan survei kepuasan, data standar pelayanan minimum, kemudian data AMI, kemudian SPMI Prodi, sehingga SPMI yang dilaksanakan di Fakultas Teknik ini bisa menjamin pemenuhan standar nasional dikti sehingga bisa menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di setiap program studi di lingkungan Fakultas Teknik ini.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu juga bisa mengakses web GPM kami pada laman gpm.teknik.unes.ac.id. Nanti di situ akan ada beberapa file-file yang akan kita upload seperti file-file panduan borang akreditasi, kemudian SK-SK yang ada, bahkan survei kepuasan yang akan kita publish sehingga publik bisa tahu. Nah, mungkin untuk terkait dengan latihan auditi dan latihan auditer, mohon Pak Tony bisa berkenan untuk membantu menjelaskan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Tony. Pak Tony. Halo Pak Tony. Pak Tony masih di mute ya Pak Tony. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Saya bisa sharing nggak? Bisa Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua GPM, kemudian tim GPM UPM, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman tenaga pendidikan di Fakultas Teknik. Izinkan saya share screen, sebenarnya lebih ke teknis lebih ke teknis auditor kan ada sesi sendiri besok, ke auditi juga ada, tapi ini hanya sekedar tahu saja. Buka share screen ya? Halo? Halo. Sebentar Pak, saya jadikan ini dulu Pak. Pak Bella? Bisa Ya, seharusnya bisa ya? Pak. co-host dulu Pak, bentar. Sudah Pak Tony, monggo. Halo? Belum bisa? Belum bisa Pak? Belum bisa? Coba Pak, sudah Pak. Sudah co-host padahal ini. Ini masih low zoom to share screen? Belum? Coba Pak Tony. Nggak bisa. Pak Bella, Pak Tony jadikan host aja coba Pak. Oh iya iya. Ya, coba. Sudah Masih Pak Tony? dikasih tanda pentung. Hah? Sudah saya jadikan host Pak. Coba. Saya aneh ya. Ini masih belum bisa. Ini sudah host padahal Pak. Nggak bisa ya Pak? Nah.
Mungkin bisa dibantu Pak Wela ya untuk Pak Wela aja menampilkan. deh. Nanti Pak Wela aja deh. Oke, Pak yang Tony. menjelaskan mungkin bisa kolaborasi Pak Wela dengan Pak Tony ya. Oke, monggo Pak Wela. Nah, apa namanya? Pertama-tama Bapak Ibu login di laman akreditasi teknik UNED ACID. Mungkin Bapak Ibu dosen itu sudah, jikalau sudah pernah melakukan apa namanya login pengurusan SKKD dan seterusnya, maka password yang digunakan adalah sama. Tetapi jika Bapak Ibu dosen sama sekali belum pernah masuk ke laman ini dan belum pernah melakukan permohonan SKKD melalui aplikasi ini, berarti menggunakan password standar 123. Begitu juga untuk teman-teman Tendik, sama. Tendik kan baru pertama kali ini masuk aplikasi ini ya di laman akreditasi, berarti yang digunakan itu adalah masuk dengan NIP-nya atau nomor kontraknya, kemudian login dengan password 123. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tampilan menu di kami di dashboard di admin GPM. Kali ini kita akan belajar bagaimana menjadi auditor dari aplikasi dan bagaimana auditi menulis tanggapan dan sampai dengan menandatangani apa namanya berita acara auditor. Nah, tadi saya sudah melakukan create audit. Teman-teman UPM bisa masuk di aplikasi Create Audit. Create Audit ini coba masuk Pak Wela di Create Auditnya. Nah, Create Audit ini tujuannya adalah menentukan apa namanya kapan audit itu dilakukan, misalnya tahun audit berapa, kemudian aspek audit apa yang sedang akan kita laksanakan, kemudian prodi mana yang akan kita audit. Dia akan menampilkan semua prodi, kemudian ditambah lagi nanti karena ini ada tambahan untuk auditor, untuk tenaga pendidikan, berarti bagian prodi untuk pada saat kita mengaudit tenaga pendidikan, maka kita pilih adalah untuk tenaga kependidikan. Nah, setelah aspek audit tentukan dan tahun audit tentukan, maka UPM maupun GPM akan menentukan apa namanya siapa auditinya di prodi itu. Di S1 Teknik Mesin kami sudah punya data, barangkali data ini ada tidak sesuai nanti akan bisa kita perbaiki daftar dosen yang home base-nya di S1 Teknik Elektro. Nah, kemudian setelah auditi dipilih, bisa kita memulai dengan mata kuliah mana yang akan diaudit. Dengan mengklik mata kuliahnya, dia akan menampilkan semua mata kuliah di prodi yang bersangkutan, bisa dipilih salah satu. Tentu harapan ke depan adalah semua mata kuliah itu akan bisa diaudit. Satu aja dulu Pak Wela, kemudian baru setelah itu admin akan menentukan siapa auditornya. Auditor ini minimal ada dua, yaitu ketua dan anggota. Ketuanya silakan dipilih salah satu yang ada di tim GPM maupun UPM. Oke, kemudian dipilih salah satu lagi, satu lagi untuk anggotanya Pak Wela. Siapa? Nah, oke sudah. Nah, setelah ini di-create, ya kan, audit sudah dibentuk. Otomatis untuk monitoring evaluasi pembelajaran, auditi bisa memulai mengupload dokumen-dokumennya. Coba kita lihat latihan auditinya, langsung diklik menu kanan latihan auditi saja.
tarik ke bawah. Latihan auditi. Nah, latihan mengenai pembelajaran. Nah, ini kebetulan ada 2 berarti ya. Yang barusan Pak Wela masukkan kan di mata kuliah elemen mesin listrik, bisa diklik. Nah, ini. Tadi Pak Wela sudah menyampaikan minimal yang diupload untuk auditor bisa melaksanakan auditnya itu adalah 2 file. Apapun itu terserah. Apakah RPS, apakah kontrak kuliah, atau semuanya. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah mengeklik coba Pak Wela upload 2 file aja. Sudah mengeklik tombol kirim auditor, ya kan? Praktis Bapak Ibu tidak bisa melakukan apapun, penambahan dokumen atau apapun di sana. Jadi untuk upload dokumen ini, file yang kita izinkan untuk diupload itu adalah PDF, kemudian MS Word, Excel, PowerPoint, atau semua file gambar kita izinkan untuk diupload, tapi tidak untuk upload file video. Nah, coba perhatikan oke. Nah, semula tombol kirim auditor yang berwarna abu-abu tadi itu karena sudah 2 file yang diupload itu berubah menjadi warna hijau. Nah, pada saat ini coba Bapak Ibu perhatikan di kolom RPS, nah, itu akan muncul ikon file gambar di situ RPS, kemudian ada tanggal uploadnya, kemudian ada ikon iCloud untuk di-download, kemudian ada kolom sampah di situ. Artinya apa? Pada saat ini Bapak Ibu bisa mendownload filenya atau bisa mengecek sesuainya. Oh, ini benar nggak file yang sudah saya upload barusan atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya ada ketidaksesuaian, silahkan tombol sampah itu diklik, maka filenya akan otomatis terhapus. Nah, situasi ini masih memungkinkan Bapak Ibu melakukan, artinya tombol hapusnya itu masih bisa, masih aktif. Begitu juga dengan penambahan dokumen yang akan diupload, itu masih sangat memungkinkan. Kecuali manakala Bapak Ibu sudah mengklik tombol kirim auditor, maka sejak saat itu Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan apapun terkait perubahan data. Nah, coba kita klik yang hasil audit Pak Wela, yang bukan di background itu betul. Jadi sebenarnya sebelum Bapak Ibu upload, Bapak Ibu bisa melihat kira-kira materi auditnya itu di mana, apa sih kan gitu kira-kira. Ini kita informasikan di sana. Dan ini masih belum ada hasilnya karena auditor masih melakukan proses audit. Jadi sebelum Bapak Ibu mengupload file, Bapak Ibu cermati betul-betul materi auditnya itu apa sih kan gitu. Sehingga pada saat Bapak Ibu mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan audit nanti itu dimaksimalkan, kira-kira seperti itu. Nah, pada tahap ini setelah Bapak Ibu mengklik kirim auditor, berarti berkas sekarang sudah di auditor masing-masing. Ya, coba diklik lagi latihan auditor, Mbak Wela. Tarik agak ke bawah dikit. Nah, betul, klik itu. Nah, tadi yang S1 teknik mesin, coba diklik Pak Wela. Oke. Nah, Pak Danang, oke. Nah, ini progres upload tadi udah 2%, centangnya hidup, tapi kalau di bawah 15%, centangnya nggak akan hidup dia. Oke, diklik ya Pak. Nah, inilah karena berkas sudah dianggap lengkap, di sebelah kiri itu adalah identitas, aspek audit, kemudian tahun audit, kemudian ada mata kuliah dan daftar lampirannya itu bisa diklik. Sementara auditor berbekal dengan data yang ada tadi itu bisa melakukan asesmen penilaian atas dokumen-dokumen itu. Cukup simpel Bapak Ibu calon auditor tinggal klik ini pilihan-pilihan yang tersedia sama dengan survei yang kemarin sudah Bapak Ibu pernah ikuti seperti itu. Nah, terus sampai selesai. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan mengguide Bapak Ibu
terhadap penilaian atas dokumen yang sudah dilampirkan. Oke, proses asesmen penilaian dokumen selesai. Tinggal sekarang Bapak Ibu menyimpulkan, menguraikan apa persoalannya. Kan kira-kira gitu. Jadi ada teks box temuan di sana, kemudian ada teks box akar penyebabnya itu apa, kemudian akan berdampak seperti apa, dan apa yang Bapak Ibu calon auditor rekomendasikan. Nah, setelah ini selesai, apa namanya Bapak Ibu isikan semuanya, ya, baru kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah pada situasi ini masih sangat memungkinkan Bapak Ibu merubah kesimpulan terkait temuan, akar, dan seterusnya. Kalau misalnya masih ada persoalan, silakan apa namanya dirubah. Oh kurang, oh kurang. Nah, kemudian disifat lagi. Sebelum Bapak Ibu mengklik tombol kirim auditi. Nah, setelah kirim tombol audit dikerjakan, maka editing tidak bisa lagi dilakukan oleh auditor karena berkas sudah lari ke auditi. Coba lari ke auditi. Mohon pembelajaran. Oke. Nah, ini. Nah, klik tombol hasil audit seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, itu adalah kesimpulan dari auditor. Nah, apa tanggapan Bapak Ibu? Siap. Kemudian coba tanda tangan pelan-pelan, ya. Dan Bapak Ibu kalau misalnya tidak sesuai bisa diulangi. Oh, jelek tanda tangannya. Oke, diulangi lagi. Ini sama ya untuk nanti auditor auditi yang lain ya, baik tendik maupun dosen, ya, maupun kaprodi maupun UPBS sama. Ya. Nah, pada situasi ini Bapak Ibu masih, oh kok masih dikasih kesempatan sekali lagi ya, apa namanya bisa menghapus tanda tangannya. Kalau misalnya oh jelek kan gitu, oh tuh dihapus lagi. Oke, anggap valid berarti kalau Bapak Ibu sudah melakukan tanda tangan, berarti Bapak Ibu menyetujui semua kontennya, tinggal sekarang berkas di ketua auditor. Ketua auditor. Oke, ketua auditor akan melakukan persetujuan, apa namanya akan membaca secara keseluruhan, meskipun auditor sendiri juga terlibat dalam proses audit itu. Sama, ketua auditor melakukan tanda tangan secara digital di situ. Ada beberapa kali kesempatan sebelum Anda menyimpan bisa diulangi seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah ini baru Pak Dekan ada simulasinya nggak ya kira-kira? Coba saya. Oke, persetujuan Dekan. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oh, saya setuju. Iya. Oke. Oh, saya buka. Belum siap buka nanti. Ini latihan Pak Dekan, jadi masih bebas latihan gitu. Dilakukan oleh Pak Wela. Oh, iya. Pak Wela izin Pak Dekan tanda tangan. Nah, kemudian setelah semua ditandatangani, maka berkas hasil audit itu akan muncul di arsip. Jadi arsip nanti itu akan terkirim, akan di KPM akan menyimpan arsip secara keseluruhan audit, kemudian auditor itu akan menyimpan berkas yang hasil auditnya sendiri. Begitu juga dengan auditi, itu juga dia akan menyimpan semua arsip berkas atas hasil auditnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah arsip auditnya. Oke. Nah, tadi ada scoring ya dibilang bintang 4,5 atau bintang 5 kan gitu kira-kira. Bisa didetailkan, tapi kalau mau mencetak dokumen juga bisa dari sana. Oke. Nah, kemudian ini yang untuk monitoring dan evaluasi pembelajaran ya. Tadi auditor maupun auditi yang terlibat di sana udah kita seminar. Kita ambil contoh sekarang salah satu saja untuk wawancara. Kita ambil contoh wawancara untuk tenaga kependidikan coba. Nah,
Sudah tak create tadi itu kalau nggak salah, tinggal jalan aja. Wawancara, betul. Pilih salah satu yang nomor 2. Oke. Nah, ini kebetulan Pak Satar kita ambil contoh ya, Pak Satar ya. Nah, kira-kira ini apa pertanyaannya? Ya, ini akan dilakukan baik secara daring maupun luring ya. Auditor akan mewawancarai tenaga kependidikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disiapin, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan itu oleh auditor akan ditulis. Jadi auditor yang menulis hasil pertanyaan itu, bukan auditi yang mengetik. Jadi auditor yang mencatat hasil wawancaranya. Oke, seperti itu. Kemudian simpan. Nah, hasil ini, ya kan, akan disimpulkan oleh auditor. Apa temuannya dari hasil wawancara itu? Begitu juga sampai memunculkan rekomendasi. Nah, setelah selesai, sama alurnya dengan tadi, disimpan. Sebelum dikirim ke auditi, maka masih memungkinkan untuk terjadi perubahan data. Setelah dikirim di auditi, berarti tenaga kependidikan itu siap menerima berkas dan membaca hasil auditnya. Wawancara pending. Oke. Nah, kira-kira ini. Nah, sama dengan tadi, bagaimana dengan hasil wawancara tadi itu, apa tanggapannya, dan kemudian silahkan tanda tangan di komputer. Seperti itu. Nah, begitu juga sama dengan tadi, alurnya mengalir, kemudian ke ketua auditor, kemudian ada persetujuan dekan, dan terakhir ke arsip. Oke. Oke, kira-kira gitu, Pak Wila. Saya kembalikan ke Pak Willy. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Tony dan Pak Wela atas penjelasan mengenai si jamu. Jadi tentu saja nanti penjelasan ini akan sangat berguna ya bagi proses audit oleh Sivitas Akademika di Fakultas Teknik. Kemudian acara selanjutnya adalah acara diskusi, jadi silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan dapat melalui kolom chat atau raise hand dengan membuka mic. Ini ada Pak Asmi. Monggo Pak Asmi bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oh, ternyata nggak jadi ya, nggak jadi raise hand. Oke, saya ke kolom chat dulu aja Bapak Ibu. Ini dari Bu Ani. Untuk tanda tangan online, apa tidak sebaiknya pakai sistem insert saja? Monggo dijawab Pak Tony atau Pak Wela. Saya atau Pak Wela ya? Silakan Pak, bisa. Pak Tony, Pak Monggo, Pak Tony. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Anik tadi ya. Kalau pakai insert nanti itu khawatirnya disalahgunakan ya. Jadi saya ingin otentik Bapak Ibu melakukan tanda tangan secara digital di layar komputernya. Sama dengan kita tanda tangan
mengurus KTP atau ngurusin kira-kira gitu. Pak Tony, mungkin saya memberikan saran aja bagaimana ini untuk menjembatani mungkin dari beberapa dosen maupun tendik, mungkin komputernya ada yang nggak nyupot untuk tanda tangan ini ya apa Pak Tony? Apa bisa difasilitasi oleh tim IT? Dipinjemin nanti Pak. Nah, itu aja intinya. Jadi yang disampaikan Bu Ani memang ya harus perlu kita ini Pak Tony. Ya kalau laptopnya Pak Tony kan Core 7, yang lainnya kan kayak saya masih Atom. Itu loh Pak Tony maksudnya. Jadi untuk dijembatani Pak Tony, ya apa enaknya? Oke. Tapi sebenarnya nggak ada persoalan kok. Bisa aja gitu. Nggak ada persoalan, itu teknis saja lah. Oke, kali ini kita jalan dengan ini. Kalau ke depan dirasa itu ada perbaikan tentang tanda tangan digitalnya, tak pikir nggak ada persoalan mau kita rubah. Tapi Ya, menurut saya tanda tangan digital itu kita punya rentang waktu yang tidak terlalu panjang. Mungkin mulai tahun depan semua tanda tangan itu sudah digital semua, QR code. BSN kan mengeluarkan itu. Dan ini umurnya nggak panjang, jadi semua nanti tanda tangan sudah QR code dari BSN semuanya, bukan dari kita. Informasinya saja seperti itu, jadi tidak terlalu diributkan dengan proses tanda tangannya. Ini kan mengisi kekosongan saya sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Tony. Berarti nanti tugasnya Pak Dekan ini menjembatani untuk medianya ini ya Pak Dekan ya. Teman-temannya yang nggak ada ini mungkin disiapkan untuk media untuk tanda tangan itu mungkin ya Pak Tony. Saya kira itu. Oke, matur suwun. Oke, terima kasih Pak Kaloko atas masukannya. Jadi ada juga dari Pak Hari Arbi pakai QR code identitas masing-masing, dan Bu Anik juga menyarankan menggunakan QR code. Saya rasa tadi sudah dijelaskan ya dengan Pak Tony. Untuk yang keperluan minggu depan ini kita usahakan dulu menggunakan tanda tangan yang sudah disediakan oleh tim IT dari GPM. Dan menurut sepengalaman saya itu juga bisa tanda tangan pakai HP. Jadi saya rasa tidak ada masalah karena setiap dosen juga saya yakin HP-nya sudah bagus-bagus ya, sudah Android semua. Kalau nggak Android nggak akan bisa presensi, saya rasa. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Ani, ini untuk Pak Kaloko ya, sepertinya. Untuk audit basisnya mata kuliah atau dosen. Kalau mata kuliah semua dokumen harus terupload atau bagaimana? Sekalian mengakselerasi untuk 9 standar dan internasionalisasi. Ini maksudnya mungkin begini Pak Kaloko. Jadi di dalam satu portofolio itu kan sebenarnya ada beberapa tim dosen. Nah ini nanti yang diaudit ini mata kuliahnya berbasis mata kuliah atau berbasis dosennya Pak Kaloko. Begitu, kira-kira kalau saya menyimpulkan seperti itu. Monggo Pak Kaloko bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih pertanyaan Bu Ani. Ini memang problem ya untuk yang tim teaching. Ya. Kalau yang nggak tim teaching, tapi sebenarnya tidak ada masalah. Intinya dari ke-12 item yang perlu diunggah itu paling tidak harus ada Bu Ani ya. Misalkan Bu Ani mengambil sub mata kuliah tertentu, tapi misalkan hanya 2-3 kali pertemuan, ya yang itu saja harus ada Bu. Ya, paling tidak ya, karena itu mencakup semuanya ya. Nah terus, pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya mungkin nggak kebagian UTS-nya atau nggak kebagian UAS-nya, hanya bagian tugasnya. Ya untuk sementara tugasnya saja yang diupload. Nanti tim auditor akan mencatat permasalahannya apa. Mungkin UTS-nya ini diupload Bapak A atau UAS-nya Bapak C ya. Kita nanti itu aja dari auditor itu mencatat apa adanya. Kalau toh nanti ini yang bagian dari tim itu hanya itu yang kebagian cuma misalkan 3%, itu saja yang diunggah Bu. Tapi paling tidak akan keseluruhan itu pasti ada ya Bu, yang RPS itu pasti ada.
kontrak kuliah pasti ada, silabi pasti ada. Nggak mungkin kan nggak ada ya. Kalau kuliah nggak ada kan seperti kita pergi tanpa ada arah atau tujuan ya Bu ya. Kemudian kalau yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wela tadi ya ada UTS, itu seperti itu tadi Bu. Mungkin kalau kebagian hanya tugas saja ya enggak masalah, atau bagian kuis saja enggak masalah. Nanti tim auditornya akan menulis temuan-temuannya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan oleh tim, tapi dilakukan oleh Bapak A atau Bapak C dan sebagainya. Saya kira itu enggak ada masalah. Nah pertanyaannya mungkin ini juga Pak Wela, Pak Willy sama Bu Ani. Diunggah di mana ya? Nah, ini problem. Kalau misalkan itu bisa diunggah di sister, monggo diunggah di sister. Kalau tidak bisa atau kesulitan mengunggah di sister, nah ini paling tidak kami ditunjukkan nanti oleh tim auditor, nanti ditunjukkan soft file ya. Saya kira soft file aja sementara nanti dikirim ke auditornya. Karena itu nanti jadi data induk dari auditor bahwa ini sudah terpenuhi semua berkas-berkasnya. Ini tidak berlaku hanya untuk dosen saja ya, termasuk teknik juga ya. Nanti teknik juga sama, karena ada beberapa audit termasuk tupoksi dan sebagainya, kesesuaiannya, SKP-nya ada enggak, sudah sesuai enggak yang dilakukan. Jangan-jangan di tupoksinya ada 6, ternyata yang dilakukan hanya 1 saja, semuanya hanya mengumpulkan berkas daripada ada 6. Nah ini kan temuan, artinya ya kami tulis saja padanya bahwa Bapak A hanya menulis tupoksi hanya 1, tapi jumlahnya banyak sekali, ya tidak apa-apa. Nah artinya apa? Ini untuk evaluasi ke depan supaya lebih baik lagi. Saya kira itu jawaban dari kami, Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Kaloko. Mungkin saya izin menambahkan ya Pak Kaloko. Ini pengalaman di Monggo. sipil, saya nggak tahu di prodi yang lain, tapi di sipil itu jika ada satu mata kuliah yang diampu bareng-bareng, misalnya saya, Bu Ani, sama Pak Guswan gitu misalnya. Itu ada satu koordinator mata kuliah, di mana koordinator mata kuliah ini itu yang akan membuat portofolio dari mata kuliah. Jadi koordinator mata kuliah ini bertanggung jawab mengenai UTS, soal UAS, tugas, kuis, itu beliau itu yang akan istilahnya itu bertanggung jawab kepada ketersediaan dari soal-soal tersebut dan kaitan antara soal tersebut terhadap capaian mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Kalau di prodi sipil seperti itu. Jadi apabila saya rasa tidak ada masalah lagi apabila kita berbicara apakah yang ini berbasis mata kuliah atau berbasis dosen, karena nanti kalau misalnya kita berbasis mata kuliah, itu nanti yang seharusnya menjadi auditi adalah koordinator mata Koordinator kuliahnya. ya. Nggih. Betul Sehingga Pak nanti Willy. beliau bisa, nggih Pak Kaloko, bisa mengumpulkan itu semua, dikumpulkannya dari tim teaching-nya tersebut. Begitu. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Nggih. Terima kasih, bagus sekali Pak Willy, memang benar ya, diutamakan koordinatornya saja, nggih. Nggih. Karena yang ini penanggung jawab utamanya ya. Nggih Pak Kaloko. Bapak Ibu yang lain silakan, mungkin ada pertanyaan atau masukan kepada BDM. Siapa ini? Pak Ahmad Hasanuddin. Monggo Pak Udin. Ya, tadi waktu pengisian untuk misalnya tadi dicontohkan Monef Pak ya. Untuk yang audit itu kan ada fitur kirim auditor. Nah itu karena di proses itu saya kira proses yang krusial ini, karena setelah kirim tadi diinfokan tidak bisa lagi untuk mengupload dokumen. Jadi ketika klik kirim auditor ditambah lagi ada satu klik lagi yang tulisannya apakah Anda yakin akan kirim gitu atau kalimatnya seperti apa, sehingga satu klik itu masih ada satu klik lagi begitu untuk kesempatan auditi, untuk dia kalau memang tidak yakin ya sudah diklik tidak yakin begitu, sehingga dia bisa memperbaiki dokumen atau
menghapus atau menambah dokumen yang ada. Jadi masukan saya itu Pak. Oke. Jadi khusus yang di fitur kirim auditor. Oke. Oke, terima kasih Pak Udin. Masukan yang bagus ya, karena bagaimanapun nanti kalau misalnya sudah diklik, itu kan otomatis sudah langsung terkirim ke auditornya. Jadi ditambahi satu filter lagi, bahwasanya apakah Anda yakin akan mengirimkan hasil ini kepada auditor, gitu ya Pak Udin ya? Iya. Pak Tony, gimana Pak Tony? Siap. Oke, siap Pak Tony. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Udin. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain dari dosen, tenaga pendidikan, Boleh izin bertanya PLT, Pak Willy. Pak Koirul Anam. Monggo Pak Anam, silakan. Iya, matur nuwun. Mohon maaf saya tidak mengikuti dari awal tadi juga presentasi latihannya. Cuma saya hanya concern tadi sayup-sayup dengar suara karena tadi sambil ada apa ikut pengajian di masjid sama jalan-jalan bahwa ini nanti bisa untuk mendukung akreditasi begitu ya Pak Willy ya. Oke, Pak Anam. Karena dan kebetulan saya ini salah satu timnya untuk S2 Teknik Elektro. Saya coba buka-buka ya Pak Willy ya. Pertanyaan saya itu, mohon maaf ini mungkin mendasar, itu yang input data-data itu siapa? Itu kan ada data-data SPM, ada data-data apa matrik untuk nanti keperluan kriteria itu saya coba klik-klik input nggak bisa, mungkin ada tim ya, saya juga nggak tahu nanti. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua, di sini sudah ada matrik penilaian. Apakah nanti juga di sini langsung juga keluar skor, kira-kira skor dari data yang ada? Jadi nanti bisa tahu, oh kira-kira ini skornya sekian begitu. Apakah juga ada apa tidak? Karena di sini ada matrik penilaian. Kalau ada kan enak, berarti kurang ini dikejar di sini, tambah ini begitu. Itu saja ngapunten pertanyaan saya. Oke, baik Pak Anam. Yang bisa menjawab ini Pak Wela dan Pak Tony dan Pak Kaloko. Monggo, Bapak-bapak bertiga. Oke, saya izin menjawab dulu Pak. Mungkin nanti ada tambah dari Pak Tony atau Pak Kaloko. Terima kasih Pak Anam pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa yang kita tampilkan menu tadi itu Pak, itu memang ada yang saat ini sementara ada beberapa menu yang masih bisa diakses oleh UPM prodi masing-masing Pak. Jadi kemarin itu untuk pengisian standar pelayanan minimum, pengisian data-data itu kemarin dilakukan oleh UPM prodi. Nah mungkin nanti kedepannya mungkin nanti bisa kita buka untuk dosen bisa menginputkan juga data-data SPM di Sijamu itu sendiri. Nah, kemudian terkait matriks penilaian, Pak. Jadi yang kita tampilkan itu memang adalah matriks penilaiannya dari yang di Borang itu. Nah, nanti pada bulan ini, Pak, pada bulan Juni sampai Agustus, insya Allah ini masing-masing prodi akan dilakukan pengisian SPMI prodi. Nah, jadi kita nanti akan kita masukkan di Sijamu ini, sehingga nanti masing-masing tabel yang ada di LKPS itu kita nanti akan kita inputkan di sistem itu. Dan nanti setelah itu nanti kita akan juga menginputkan matriks penilaian. Jadi nanti bisa langsung melihat skor pada masing-masing butir penilaiannya. Ini memang masih kita proses Pak Anam. Jadi kemarin kita masih mengembangkan yang audit mutu internal dulu. Mungkin setelah ini kita akan beranjak ke SPMI Prodi itu. Oke, matur nuwun. Mungkin Pak Tony bisa menambahkan. Kok Pak Bella? Kalau bisa dipercepat karena target S2 kan Juni atau Agustus sudah submit. Oke, Pak Kalau Anam. bisa dipercepat, mantap. Matur nuwun. Oke, Pak Anam, terima kasih masukannya. Akan Doanya kita usahakan dipercepat untuk ini. Oke, Pak Tony tak doakan puasa-puasa ini. Semoga doanya lancar. sehat, dikasih kewarasan, kesehatan. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Anam. Request dari S2 Elektro minta dipercepat ya Pak Tony dan Pak Wela dan tim GPM semua. Ya semoga kita diberikan kesehatan untuk bisa mempercepat proses dari SPMI. Jadi SPMI ini lebih kepada
UPM sebenarnya yang berperan aktif. Jadi kalau nanti misalnya akreditasinya S2 Elektro akan mengajukan bulan Agustus misalnya, sehingga butuh dipercepat. Nanti UPM Prodi silahkan bisa berkomunikasi dengan GPM, kemudian apakah data-datanya yang akan dimasukkan ke sistem itu sudah siap, sehingga harapannya percepatan itu bisa dilakukan. Gitu. UPM S2 Teknik Elektro itu kalau nggak salah Pak Dedi, kalau nggak salah. Jadi nanti Pak Dedi silahkan banyak-banyak berkomunikasi dengan GPM, Pak Dedi. Semoga Pak Dedi ada di sini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kami buka lagi untuk Tendik mungkin atau PLP. Silakan Bapak, Ibu Tendik dan PLP. Barangkali ada yang akan ditanyakan. Atau Bapak Ibu dosen yang lain, tim UPM, Bapak Ibu dosen. Tidak ada, nggih. Oke, baik. Ada pertanyaan kapan kita bisa akses jamu? Sudah bisa mulai sekarang, Bu Ani. Monggo bisa diakses di akreditasi.teknik.unet.ic.id, kemudian memasukkan username dan password. Kemudian Bu Ani klik si jamu, Bu Ani sudah bisa langsung masuk di menu tersebut. Gitu. Untuk minggu depan itu kan berarti Pak Kaloko kita sudah mulai mengaudit ya Pak ya. Iya, Apakah betul. Kaprodi sudah mengirimkan 2 mata kuliah yang akan diaudit Pak sejauh ini? Sampai kemarin saya data di sekretariat belum. Jadi saya harapkan segera Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen disiapkan ya. Kemudian khusus untuk UPM, GPM, dan Bapak Ibu pimpinan Kaprodi, Kajur, Sekjur, Bapak Dekan, dan Wedik, besok akan ada sesi khusus yaitu pembekalan audit jam 8.45 gitu. Saya kira itu. Oke, berarti untuk Bapak Ibu Kaprodi monggo bisa dikirimkan 2 mata kuliah beserta dosen koordinator pengampu mata kuliahnya kepada siapa ya Pak Kaloko ya? Ke Pak Julius ya, kalau nggak salah. Ke Pak Julius. Oke. Ya, karena ini hari Jumat, Pak Julius mungkin sampai jam 2 ya. Oke. Saya nggak hafal kalau ini. Atau kemarin ada atonya di gpm.ac.id itu. Ya. Sudah saya kirim ke semua Kaprodi kemarin suratnya per hari Rabu. Oke, terima kasih Pak Kaloko. Jadi Bapak Ibu Kaprodi monggo bisa dikirimkan nama mata kuliah dan pengampunya sehingga nanti tim GPM dan UPM bisa langsung bekerja untuk plotting mata kuliah dan membuat janji kepada dosen pengampu masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, barangkali mungkin nanti ada pertanyaan atau mungkin ada masukan bisa disampaikan di Google Form yang sudah di-share oleh Pak Rizal. Kemudian, ada lagi, file kelengkapan harus di-upload lagi atau cukup di sister. Saran saya di-upload lagi aja Bu Eriska, nanti di sistemnya itu apabila Bu Eriska sebagai auditi, Bu Eriska disarankan untuk upload lagi aja RPS dan kontrak perkuliahannya supaya nanti bisa terekam langsung di situ. Oke, Bapak Ibu. Oke, nanti kalau misalnya ada masukan dan pertanyaan lagi, bisa disampaikan melalui grup WA, atau bisa langsung tanya ke Pak Kaloko selaku Ketua GPM. Oke, baik, saya akhiri pertemuan sosialisasi mengenai AMI dan SPMI oleh tim GPM FT. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dosen, terima kasih Pak Dekan atas kerawuhannya, dan juga terima kasih atas kedatangan dari tenaga kependidikan dan juga PLP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beribadah dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mbak Bu Ani.
dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.